Amalan Pancasila, buku 2E, subtema 1 dan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How is it going? I hope all of you are fine. Oke. Selamat pagi Ananda, Solih dan Solihah kelas 2. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Seperti biasanya, sebelum kita mulai belajar, yuk sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari pertama di semester 2 ini kita akan belajar bersama-sama tematik 2E muatan PPKN, subtema 1 dan 2, yaitu tentang sikap pengamalan Pancasila, sila ke-1, sila ke-2, dan sila ke-3. Baiklah, silakan simak video pembelajaran berikut ini ya. Let's check it. Sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Oke, siapa yang masih ingat sila pertama Pancasila itu apa ya? Bunyinya? Betul, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama ini atau ketuhanan yang Maha Esa ini dilambangkan dengan simbol bintang. Maknanya, bintang emas sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latarnya yang berwarna hitam melambangkan warna alam atau yang menunjukkan Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu di dunia ini. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk sila yang pertama ini adalah yang pertama, tidak mengganggu ibadah agama lain. Yang kedua, menghormati orang tua. Yang ketiga, menyayangi makhluk ciptaan Tuhan. Yang keempat, berani berkata jujur. Yang kelima, memberi bantuan kepada teman. Dan yang terakhir, berteman tanpa membedakan agama. Dan yang pasti, ketika kita ingin mengamalkan sila pertama ini, kita juga harus toleransi antar umat beragama, saling menghormati kepercayaan masing-masing. Di sini ada beberapa gambar yang mencontohkan sikap pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gambar yang pertama ini adalah menghormati ibadah agama lain. Gambar yang kedua, menghormati orang tua. Salah satunya adalah ketika kita akan pergi atau berangkat sekolah, kita mencium tangan atau berpamitan kepada orang tua. Nah, yang ketiga, menyayangi makhluk ciptaan Tuhan. Salah satunya dengan cara memberi makan, tidak menghardik, kemudian menyayanginya, merawatnya setiap hari. Itu adalah contoh sikap menyayangi makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian, contoh yang keempat adalah berani berkata jujur. Misalkan, kalau kita memecahkan barang atau merusak barang, nah kita harus jujur kepada orang tua atau yang memiliki barang tersebut. Kemudian, contoh yang lain, sini ada memberi bantuan. Misalkan di tetangga kita atau di sekitar kita ada orang yang kurang mampu. Nah, maka kita sudah seharusnya jika kita mampu memberi bantuan kepada mereka. Dan contoh yang terakhir, berteman tanpa membedakan agama. Misalkan, Alvan beragama Muslim, sedangkan Deli beragama Hindu. Nah, Alvan
tidak mau berteman dengan Deli. Seperti tidak boleh ya, tetapi seharusnya Alvan berteman dengan siapapun, baik di agamanya Hindu, Buddha, Katolik, Protestan. Nah, kita harus berteman dengan semuanya. Karena jika kita berteman dengan semuanya dan kita hidup rukun, maka hidup ini akan menjadi lebih indah. Sikap pengamalan Pancasila sila kedua. Nah, sila kedua Pancasila ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila ini dilambangkan dengan simbol rantai. Wah, kenapa simbolnya rantai ya? Makna dari simbol rantai itu adalah menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Kalau rantai bisa dilihat ya, dia saling berkaitan satu sama lain. Artinya kita hidup ini tidak bisa hidup sendiri. Nah, kita berkaitan dengan makhluk yang lain. Mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki. Dan mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Sehingga sesama manusia harus saling membantu satu sama lain. Contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari adalah menuruti nasihat orang tua, bersikap adil pada semua orang, tidak membeda-bedakan orang berdasarkan latar belakangnya, saling membantu satu sama lain bila ada yang kesusahan, dan memperlakukan semua orang dengan adab yang baik. Insya Allah kita semua sudah bisa mempraktikkan ini semua ya, karena Miss yakin semua anak-anak SD ITA itu mempunyai budi pekerti yang luhur, akhlak yang bagus, akhlak yang baik ya. Insya Allah. Sikap pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, sila ketiga Pancasila ini berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini dilambangkan dengan simbol pohon beringin. Makna dari pohon beringin ini yaitu akarnya memiliki akar tunggang yang menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara sulur-sulur pada akar pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda, kita harus tetap bersatu, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu saling menyayangi anggota keluarga, bekerja sama membersihkan rumah, mencintai barang-barang buatan dalam negeri. Jadi, kalau bisa nih dimulai dari sekarang, sedari dini kita harus menggunakan produk lokal. Kenapa nih kita harus menggunakan produk lokal? Jika kita mencintai bangsa sendiri dan ingin bangsa kita ini maju, maka kita harus menggunakan produk lokal. Dengan menggunakan produk lokal, maka kita sudah membantu masyarakat kita dan kita sudah membangun bangsa Indonesia. Dan kalau bisa produk kita ini bukan kita impor ke dalam negeri, tapi kita ekspor ke luar negeri. Ya. Oke, nah di sini contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dari kesemuanya ya, contohnya yang pertama, menuruti nasihat orang tua. Ketika orang tua bilang, "Adik, tolong rapihkan kamarnya ya." "Siap, Bunda." Nah, kemudian, "Dita, tolong bantu ibu mencuci piring ya." "Oke, Mama." Nah, contoh lagi, ada yang memberi bantuan ke panti asuhan. Misalkan
Kelas 2 SD IT Al-Ikhlas bergotong royong mengumpulkan bantuan untuk korban bencana alam. Wah, seperti itu sudah akhlak yang paling bagus. Karena dari dini kita sudah ditanamkan untuk saling berbagi. Jika kita sering berbagi, maka kita akan bahagia. Ketika kita bahagia, insya Allah hidup kita akan damai. Baik, demikianlah pelajaran PKN untuk hari ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua dan anandaku semua dapat mempraktikannya ya sesuai dengan nilai-nilai pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada pembahasan yang belum kalian pahami, silahkan tanya kepada Miss atau Mister kalian. Before we close our study, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin and read doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.